Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afsi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk ke isi dari hadis ke-28. Judulnya adalah wasiat Rasulullah. Nah, kita mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya. Nah, dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kami dengan nasihat yang membuat hati bergetar dan mata menangis. Kami berkata, "Wahai Rasulullah, seakan ini adalah pelajaran perpisahan. Berikanlah kami wasiat." Beliau bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dengarkanlah dan taatilah walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Barang siapa di antara kalian yang masih hidup, niscaya akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan geraham kalian. Hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat." Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentang uh, Rasul itu adalah seorang manusia. Jadi seorang manusia itu maksudnya sama seperti kita. Rasul itu membutuhkan makan, minum, gitu, istirahat juga sama. Jadi sama seperti manusia memiliki kebutuhan. Lalu karena manusia itu hidup, maka manusia itu dapat meninggal pula. Nah, ini ketika Rasul ini kayak berwasiat ini tuh kayak sudah di masa akhir-akhir hidupnya Rasul gitu. Jadi saat Rasul ini berwasiat itu, Rasul tuh sudah di akhir usianya. Jadi sudah cukup tua gitu. Nah, maka dari itu sahabat yang kayak mengetahui lah kondisi Rasul itu merasa sedih karena suatu hari Rasul akan meninggalkan mereka, akan meninggalkan kita semua gitu. Para sahabat nih pada sedih gitu. Nah, ketika sahabat tahu tuh bahwa waktu yang dihabiskan dengan Rasul tuh memiliki waktu yang terbatas ya, jadi sangat terbatas nih, karena tahu, oh bentar lagi Rasul sudah tiada nih, akan meninggalkan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, para sahabat nih lalu berpikir kan, wah kalau misalnya kita tinggal sama Rasul, apa yang bisa kita ambil gitu sebelum Rasul ini meninggal. Maka para sahabat tuh minta wasiat di sini kan, kayak minta wasiat seakan-akan kita tuh akan berpisah. Jadi wasiat ini tuh sebagai kayak pelajaran terakhir gitu tuh, pelajaran perpisahan sebelum Rasul ini meninggalkan para sahabat gitu, seakan-akan meninggalkan sahabat saat itu. Padahal Rasul kan belum meninggal, cuma sudah di akhir masa hidupnya. Nah, lalu Rasul kan menjawab, uh, wasiat Rasul tuh yang pertama itu tentang bertakwa kepada Allah. Jadi maksudnya bertakwa kepada Allah di sini adalah kita menjalankan perintah yang telah Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Simpelnya seperti itu. Itu bertakwa kepada Allah. Itu kalau mau diperdalam lagi bisa. Tapi itu secara umumnya seperti itu. Kita menjalankan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Gitu. Jangan sampai kita melakukan perbuatan misalnya maksiat ataupun yang telah diharamkan. Lalu setelah itu kita harus mendengarkan dan menaati pemimpin walaupun dia seorang budak. Nah, di sini berarti Rasul tuh memberi pesan bahwa pemimpin tuh sangat penting pada umat muslim. Gitu. Umat Islam tuh sangat membutuhkan pemimpin. Kalau misal pemimpin sudah dipilih, maka kita harus mendengarkan dan menaatinya. Gitu. Kita tidak peduli dia misalnya memiliki kekurangan apa, kelebihannya apa. Ketika dia jadi pemimpin dan dia apa ya, di jalan yang benar gitu, mengingatkan pada kebenaran,
maka kita harus mendengarkan dan menaatinya. Itu tugas dari para pengikutnya. Jadi sangat apa ya, pemimpin itu kayak kuncinya gitu. Ketika pemimpin itu ada, maka kita harus mendengarkan dan menaatinya. Tuh, kita jadi jangan sampai terpecah belah. Tuh, kalau misalnya udah ada pemimpin sudah terpilih, maka kita harus fokus pada pemimpin itu. Ketika pemimpin itu membawa kebaikan, maka kita harus mengikuti dan menaatinya. Dan kalaupun pemimpin ini melakukan kesalahan, berarti tugas dari pengikutnya untuk mengingatkan. Jangan sampai pemimpin ini malah terus-terusan mengambil jalan yang salah. Ketika mulai belok nih, misalnya jalan kan lurus. Nah, ketika pemimpin ini mulai berbelok, maka tugas dari pengikut di belakangnya adalah mengingatkan, wah ini agak belok nih, kurang bagus jalannya. Kalau bagus, kalau mau kita perbaiki ke jalan yang lebih benar gitu. Jadi kayak diskusi, mengingatkan gitu. Jangan sampai kita tuh mengabaikan memimpin dan biarkan memimpin tuh di jalan yang salah. Kita harus tarik memimpin tersebut agar di jalan yang benar. Tuh, lalu tetap mengikuti dan menaatinya. Nah, itu tugas pentingnya pemimpin di umat Islam ya. Nah, lalu Rasul juga kayak memberi peringatan lah bagi orang-orang yang akan hidup setelah Rasul ini meninggal. Karena setelah Rasul meninggal itu pasti ditemukan banyak perselisihan. Jadi orang-orang yang hidup setelah Rasul wafat itu pasti akan menemui banyak perselisihan. Dan apa yang telah diperingatkan oleh Rasul itu benar. Karena ketika Rasul meninggal itu banyak perselisihan terjadi antar kelompok, antar suatu golongan gitu, antar kepala suku misalnya. Itu banyak yang berselisih. Karena kenapa banyak perselisihan itu terjadi? Nah, ketika Rasul itu hidup, Rasul itu menjadi sumber hukum, sumber ilmu dan sebagainya. Jadi segala halnya itu berpusat pada Nabi. Ketika Nabi itu memimpin ya. Jadi ketika Nabi ini sudah nggak ada ya, jadi pusat dari pemimpinan tuh kayak hilang lah. Pusat ilmu yang sebenarnya gitu. Pusat hukumnya juga nggak ada. Jadi ketika pusat hukum nggak ada, pusat ilmu dan tempat-tempat bergantung atau tempat eh, perantara lah, kan nyampai pesan ya sebagai nabi kan, sebagai apa ya, utusan utusannya Allah kan. Jadi kan perantara yang sudah hilang, tempat kita untuk bertanya kalau ada yang kita nggak ketahui ataupun ada yang berbeda pendapat itu hilang tempatnya. Nah di sini kan mulai banyak perselisihan karena bener nggak nih ini sesuai dengan apa yang Rasul inginkan atau tidak gitu kan, karena Rasul kalau nggak ada nggak bisa nanya lagi kita gitu, maka banyak perselisihan terjadi di sini. Nah apa yang Rasul sarankan atau solusi dari Rasul adalah harus berpegang teguh pada sunnah yang telah Rasul berikan dan para khalifah rasyidin gitu. Jadi kita harus pegang sunnah-sunnah yang telah diberikan oleh Rasul dan para pemimpin yang khalifah rasyidin itu. Itu diumpamakan ketika kita berpegang teguh tuh kita gigit dengan gigi geraham kita. Jadi kalau misalnya gigi kan ada gigi seri, taring sama gigi geraham kan. Yang umumnya seperti itu. Gigi seri itu untuk memotong, gigi taring itu untuk merobek, dan kalau gigi geraham itu untuk menghaluskan. Tapi kalau misalnya menggigit dengan gigi geraham itu gigitan itu sangat-sangat kuat. Tuh, jadi seolah-olah diibaratkan seperti itu. Ketika kita berpegang teguh maka gigitlah seperti menggunakan gigi geraham. Tuh, karena harus sangat-sangat kuat. Kalau lepas nanti kita bakalan terhempas ataupun hilang arah. Tujuan sampai kita melepaskan gigitan tersebut. Tujuan sampai kita keluar dari sunnah yang telah Rasul berikan. Mengapa sunnah Rasul sangat penting? Gitu. Karena itu sumber hukum kedua setelah di Al-Quran. Kan di Al-Quran itu sumber utama ya. Al-Quran sama sunnah kan. Jadi Al-Quran itu yang utama, tapi eh, Al-Quran itu apa ya? Tidak spesifik. Jadi Al-Quran itu sifatnya umum. Jadi kayak gerakan-gerakan yang mungkin belum ada atau belum diterapkan di kehidupan sehari itu nggak dijelaskan secara rinci. Maka dari itu dengan adanya sunnah, sunnah itu kayak prakteknya gimana, aplikasinya bagaimana di kehidupan sehari-hari gitu.
kalau kalau Al-Quran tuh kayak benar-benar sesuatu yang sangat-sangat umum, kita nggak tahu nih cara misalnya sholat. Sholat di Al-Quran hanya disebutkan sebagai bentuk ibadah, cara pelaksanaannya bagaimana. Nah, di hadis disebutkan kan, kayak sholatlah seperti Rasul sholat. Jadi sholatlah seperti aku sholat, aku itu Rasul ya. Jadi sholatlah seperti Rasul sholat. Ya, karena Rasul akan mencontohkan sholatnya bagaimana. Misalnya lihat dari berdiri, terus takbir, nanti ada Al-Fatihah, terus gerakan-gerakan sampai salam gitu. Nanti Rasul mencontohkan, lalu para sahabat yang melihatnya meniru yang telah Rasul itu contohkan gitu. Nah, maka kita jangan sampai keluar dari sunnah yang telah Rasul berikan kepada kita gitu. Nah, lalu Rasul juga memperingati tentang bahaya dari perkara bid'ah. Jadi kita harus berhati-hati sama yang dinamakan dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru dan dia diadakan tanpa ada dasar dari sunnah-sunnah tadi. Jadi Rasul tuh memperingatkan bahwa kita tuh harus kayak berhati-hatilah sama yang namanya bid'ah. Karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi kayak nggak ada dasar agamanya, nggak ada dasar hadisnya gitu. Tapi diadakan seolah-olah itu ada dasarnya gitu. Nah, kalau ada dasarnya mah nggak masalah. Tapi kalau nggak ada dasarnya, itu termasuk dalam bid'ah. Dan ketika itu udah masuk bid'ah, segala bid'ah itu menjadi sesat gitu. Jadi kayak jangan sampai kita kalau menjalankan suatu amalan tertentu tapi kita nggak punya dasar dari hadisnya atau dasar dari apa yang telah Rasul contohkan gitu. Kalau bisa tuh jangan sampai kita tuh keluar dari sunnah-sunnahnya. Jadi kalau misalnya kita keluar dari sunnah-sunnahnya nanti termasuk bid'ah dan kita nanti termasuk dalam golongan yang sesat. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus memiliki dasar yang kuat sebelum kita beramal. Jangan sampai kita kayak wah baik nih, tapi kan baik menurut siapa nih? Baik menurut kita atau baik menurut yang telah Rasul contohkan atau sunnahkan kepada kita. Tuh, jadi kita jangan sampai terlalu percaya diri lah. Kita harus cari tahu dulu apakah amalan ini bisa diamalkan atau malah nggak sesuai dengan apa yang telah Rasul sunnahkan. Nah, kita mulai masuk ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Nah, hadis ini menggambarkan tentang akhir-akhir masa hidup Rasulullah. Para sahabat seolah mengetahui bahwa umur Rasul untuk hidup tidak lama lagi dan meminta wasiat sebagai pelajaran perpisahan. Karena para sahabat mengetahui betapa berharganya ilmu dan pesan dari Rasulullah. Apa-apa yang telah Rasul wasiatkan berisikan perintah takwa kepada Allah, terus pentingnya seorang pemimpin dalam umat Islam, lalu peringatan tentang akan terjadi ya banyak perselisihan setelah Nabi itu wafat. Lalu kita juga harus berpegang teguh pada sunnah-sunnah yang telah Rasul contohkan atau yang telah Rasul itu berikan kepada kita. Dan kita juga harus berhati-hati dengan perkara yang bid'ah. Jadi kalau ada yang bid'ah kita harus berhati-hati. Ada perbuatan baru nih gitu. Kalau misalnya perbuatan baru itu tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul atau tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita tergolong pada orang-orang yang melakukan bid'ah. Karena ketika kita sudah melakukan bid'ah, berarti kita termasuk orang-orang yang sesat gitu. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-28 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu, jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.